Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelapa sawit. Pada kesempatan ini, Adi Petani memberikan sedikit penjelasan tentang yang mana pembuangan pelepah. Itu secara bonsai kata orang buang pelepah seperti ini, guys. Ini yang dibuang sama yang seperti ini. Ini kan dipotong. Sebagian nanti dipotong, ini dipotong, ya kan? Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, tujuan Adi Petani membuat seperti ini itu ada tujuannya. Yang pertama, karena di lahan kita ini adalah lahan pasir ya guys. Kalau nggak percaya ini guys, kita ambil. Nah guys, ini lahan kita pasir guys. Buktinya lahan kita pasir guys. Buktinya. Boleh kita lihat di kamera guys. Nih guys. Pasir. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kenapa Adi Petani bikin seperti ini? Itu adalah bertujuan untuk mengurangi penyerapan kadar air, agar air itu cukup untuk kelapa sawit. Kalau pelepahnya terlalu banyak, itu terlalu banyak untuk penyerapan kadar airnya. Jadi kalau pelepahnya sedikit, itu otomatis buahnya ini akan bagus, cukup kadar airnya. Jadi kita tinggalkan pelepah-pelepah yang masih mudah, yang masih bagus. Jadi itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit, tujuan Adi Petani itu melakukan di lahan yang berpasir. Ini yang semua yang bikin kayak gini, itu di lahan pasir guys, seperti sana, tuh guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah tujuan Adi Petani. Karena di lahan pasir itu, kalau di musim kemarau itu kadar airnya sangat berkurang. Malahan tidak ada kadar airnya. Kenapa? Karena itu berpengaruh juga terhadap buah kelapa sawit. Jadi kalau air tidak mencukupi untuk kelapa sawit, maka buah akan lama munculnya. Seperti apapun kita melakukan pemupukan banyak ya kan. Banyak orang melakukan pemupukan 9 kilo, 12 kilo. Tapi kalau kadar airnya untuk kelapa sawit itu tidak cukup, gimana untuk pengolahan nutrisi atau pengolahan pupuk tersebut oleh kelapa sawit tersebut? Karena kadar air tidak cukup. Jadi untuk mencukupi kadar air itu di musim kemarau, baik di musim lain-lainnya, itu dengan cara metode yang paling simpel, itu dengan memotong pelepah ini. Belum banyak orang yang bikin seperti ini. Karena Adi Petani ini jumpa, yaitu sahabat kita di Melaka, mereka melakukan seperti ini. Adi Petani lihat kebunnya mantap, bagus. Di mana? Di TikTok. Abang Tengok mereknya, nama akunnya TikToknya Abang Tengok. Di situ dilihat dia sawitnya yang masih kecil itu seperti ini lakukannya. Itu sangat bagus. Yang kedua, untuk menjaga kelembapan air agar tanah itu subur, agar tanah itu bagus, itu adalah yang ada piringan rumput seperti ini. Nanti kita lihat untuk jaga airnya. Oke. Jadi gitu guys, kita lihat di situ guys. Oke. Yang gini guys. Ini sahabat petani kelapa sawit. Ini kan kelapa sawit kita. Ini di lahan pasir. Ini berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah. Yang mana di sini basah guys pasirnya. Ini pasir guys. Pasir. Campur dengan rumput ini, nanti pelepahnya kita letakkan ini. Itu tujuan berfungsi adalah menjaga kelembapan tanah agar akar ini semuanya akan berserap sini. Tapi sebagian dari petani kita ya guys, sebagian dari petani itu dia disemprot total guys. Jadi kalau disemprot total itulah yang membuat berbahayanya, efeknya sangat berpengaruh terhadap kelapa sawit. Jadi perawatan itu juga harus kita perhatikan, jangan cuma pupuk saja kita perhatikan. Makanya banyak di antara kita orang melakukan pemupukan 12 kilo, 9 kilo, 6 kilo per tahunnya. Tapi hasilnya makanya sama dengan orang yang memupuk hasil 3 kilo atau 2 kilo. Kesuburan tanah memang menentukan hasil produksi kita. Tapi seperti apapun kesuburan tanah kita itu, pas waktunya di musim kemarau itu, sawit itu membutuhkan kadar air yang sangat cukup. Nggak cukup cuman kita memupukkan. Kalau kadar airnya tidak cukup, gimana cara peresapan pupuk tersebut kepada kelapa sawit tersebut? Jadi buat sahabat-sahabat,
Nah, inilah fungsinya di petani melakukan ini, gawangnya mati seperti ini. Oke, mari kita lihat guys. Bisa kita lihat nih sahabat-sahabat petani. Ah, ini seperti ini guys. Nah, ini kan semua kata orang itu nanti ular bang. Ular itu banyak nanti bang, katanya segala macam binatang buas bang. Tapi kita tuh salah kaprah, bukannya gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, bukannya gitu guys. Ini adalah fungsinya udah di petani bilang. Ini adalah untuk pupuk kompos kita, untuk penggemburan tanah, untuk menyimpan cukup cadang air, agar tanah itu lembab dan selalu basah. Ketika di musim kemarau nanti sawit kita tuh butuh cukup air agar kita pemupukan kita tidak terlantar guys. Jadi itulah sahabat-sahabat petani. Jadi nanti ke musim kemarau di mana kita melakukan pemupukan? Kalau Adi petani melakukan pemupukan di sini. Di sini. Karena di sini selalu lembab guys. Selalu basah. Tapi kalau yang di situ kan udah bersih. Itu dia kering, apalagi di piringan guys. Makanya banyak dianjurkan pemupukan itu di musim kemarau tidak boleh. Itu salah guys. Nanti kalau kita lakukan pemupukan di musim kemarau, buah sawit kita ini nggak ada guys. Nggak ada. Kalau tidak kita pemupukan teratur. Makanya Adi petani itu harus kita gunakan logika kita guys. Gimana sawit itu bagus? Karena sawit itu membutuhkan air yang cukup. Nah, kadar air cukup. Ada yang bertanya nanti, Bang, kalau seandainya kalau di rawa gimana bang? Ya di rawa aman bang. Kalau di rawa itu aman, nggak perlu bang seperti itu. Yang penting ada juga harus ada rumputnya ini juga. Kenapa? Untuk menjaga kelembapan tanah, agar tanah itu gembur, agar tanah itu tidak terlalu gersang dan keras. Nah, ini lembut guys. Lembut guys. Nggak ada tanah di saudara petani ini keras. Ini berpasir guys. Jadi fungsinya itulah. Jadi Adi petani ini berbagi untuk semuanya, asal tahu jangan kita melakukan penyemprotan. Itu ada yang sebagian yang mengatakan bahwanya semprotlah batang yang ini menggunakan sistem kontak. Itu nggak boleh juga guys. Itu sawit itu stres guys. Racunnya akan menyerap nanti guys. Nggak boleh, itu rusak. Jangan dengar orang yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita harus paham dengan perawatan itu, harus paham betul guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mulailah sekarang ini merawat ini. Pakis ini bagus guys, mulailah merawat ini. Jangan sampai timbul kayu guys. Nah, ini penting kali untuk menjaga kelembapan tanah, kesuburan tanah, agar kita nantinya sawit kita bagus. Ya bersih itu bagus bang, bersih enak kita panen. Ya tapi yang kita cari bukan enaknya bang, tapi yang kita cari adalah gimana hasil produksi kita meningkat dan hasilnya bagus. Dan buah sawitnya janjang ini berat, nggak kisut guys. Kalau musim kemarau nanti kalau dalam pasir ini dia buahnya kisut ini, banyak busuk. Karena kadar airnya atau unsur airnya itu tidak cukup. Nah, sawit ini sangat banyak membutuhkan air. Oke, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah ilmu yang bermanfaat sedikit. Mudah-mudahan berguna untuk menjaga perawatan dalam perkebunan ini. Oke, salam planter Indonesia.